99. Seminggu kemudian. Bagaimana kabarmu nak? Sapa kakek Bayu kakeknya Erlangga saat Ayu tengah berada di ruang rumah. Aku baik-baik saja kakek, kata Ayu lembut dan duduk di sisi kakek Bayu. Syukurlah kalau kau baik-baik saja, kakek benar-benar khawatir saat tahu kondisimu dari Erlangga, kata kakek Bayu cemas. Stella benar-benar keterlaluan, berani-beraninya menyakiti cucuku, kata kakek Bayu kesal. Kakek Bayu tahu sejak beberapa hari lalu saat Elang menceritakan kenapa Ayu sampai ke rumah sakit. Mungkin dia merasa kesal kepadaku, karena aku merebut Mas Elang darinya, kata Ayu pelan. Makanya dia seperti itu, kata Ayu lagi dan malah tersenyum. Ini semua salah kakek dan kakekmu malah menjodohkan Erlangga dengan Stella, dan ternyata Elang hanya ingin menikahimu. Kakek benar-benar tidak tahu kalau kau dan Erlangga sudah saling kenal, kata kakek Bayu. Dan kakek juga tidak tahu, kalau kau ternyata cucu dari sahabatku sendiri, kata kakek Bayu lagi. Ayu yang mendengarnya pun hanya tersenyum. Di mana suamimu? Tanya kakek Bayu beberapa menit kemudian. Mas Elang ada di ruang kerjanya, kata Ayu pelan. Anak itu, terus saja bekerja. Istrinya lagi sakit begini pun dia tetap bekerja, benar-benar anak kurang ngajar, kata kakek Elang kesal atas kelakuan cucunya itu. Tapi aku sudah baik-baik saja kek, kata Ayu lembut. Apa kepalamu masih sakit nak? Tanya kakek Bayu dan ia menyentuh perban yang masih menempel di kepala Ayu. Aku baik ba, kata-kata Ayu terpotong dengan rasa mual yang dari pagi terus mengganggu Ayu. Uwek, sebentar kek aku mau ke toilet dulu, kata Ayu dan ia pun langsung berlari menuju toilet di dekat situ. Ada apa dengan cucuku itu? Kenapa dia malah mual-mual seperti itu? Apa dia masuk angin? Dalam hati kakek bertanya. Jangan-jangan, pikir kakek Elang senang. Kakek Elang pun berlari menuju ruangan Elang yang berada tak jauh dari tempatnya duduk tadi. Erlangga, panggil kakek kecapean karena berlari. Ada apa Pak Tua? Kenapa kau ngos-ngosan seperti itu? Tanya Elang geli melihat kakeknya kecapean seperti itu. Istrimu, diamun. Belum juga kakek selesai dengan perkataannya Elang langsung berlari dan menghampiri istrinya itu. Elang memang tahu, sedari pagi Ayu memang sudah muntah-muntah. Elang juga meminta Ayu untuk memeriksakan keadaannya ke dokter. Namun Ayu malah bilang minum obat masuk angin saja nanti sembuh. Makanya ia tak membawa Ayu ke dokter karena Ayu yang memintanya. Apa kau tidak apa-apa sayang? Tanya Elang saat sudah berada di dekat Ayu. Aku tidak apa-apa mas, aku hanya merasa mual dan lelah saja, kata Ayu menjelaskan. Lebih baik kita ke rumah sakit saja, untuk memeriksakan keadaanmu, kata Elang khawatir melihat Ayu yang pucat. Untuk apa ke rumah sakit mas? Toh mungkin aku hanya masuk angin saja, kata Ayu pelan. Iya, mas tahu sayang, walaupun cuma masuk angin kita periksakan dulu, kata Elang lembut. Iya nak, lebih baik kau periksa ke dokter saja, kakek tidak mau terjadi apa-apa padamu nak, kata kakek Bayu khawatir karena melihat wajah Ayu yang pucat. Apalagi kalau kau benar-benar mengandung cucu buyutku, dalam hati kakek Bayu senang. Aku tidak mau terjadi apa-apa padanya, dalam hati kakek Bayu lagi. Iya sayang, benar apa kata kakek lebih baik kita ke rumah sakit ya sayang, ajak Elang lembut. Ayu pun mau tak mau menuruti keinginan Elang dan juga kakeknya. Beberapa jam kemudian. Selamat nyonya, Anda akan menjadi seorang ibu, jelas dokter pada Ayu dan juga Elang. Apa dok? Ibu, tanya Ayu tak mempercayainya. Benarkah dokter, maksud Anda istri saya hamil? Tanya Elang yang benar-benar tak mempercayainya namun ia merasa senang akan berita ini. Benar, nyonya hamil, jelas dokter pada Elang dan juga Ayu. Sudah berapa minggu dok? Tanya Ayu penasaran.
Mungkin sekarang kandungan Nyonya sudah masuk 3 minggu, jelas dokter lagi. Nyonya harus jaga kesehatan Nyonya, jaga pola makan, dan minum vitamin, kata dokter lagi. Tapi dok, kenapa saya selalu mual-mual seperti itu, dan saya selalu kelelahan, tanya Ayu penasaran. Di siklus pertama hamil memang seperti itu, bahkan bisa lebih parah lagi, jelas dokter. Namun Nyonya hanya mengalami ngidam pertama yang biasa saja, jika Nyonya minum vitamin secara rutin, mual dan lelah Nyonya akan berkurang, jelas dokter lagi. Dan ini resep obatnya, kata dokter lagi dan memberikan resep obat untuk Ayu. Terima kasih dokter, kata Ayu lembut. Terima kasih dok, kata Elang tegas. Sekali lagi, selamat Nyonya, Tuan, atas kehamilannya, kata dokter ikut senang. Terima kasih, kata Elang dan juga Ayu barengan. Selamat sayang, kau akan menjadi ibu, kata Elang lembut dan mencium pipi istrinya itu. Selamat juga untukmu sayang, kau akan menjadi ayah, kata Ayu pelan dalam pelukan Elang. Terima kasih sayang, aku sangat bahagia, kata Elang lagi. Iya mas, sama-sama, aku juga sangat bahagia, kata Ayu senang. Sayang, kau tunggu dulu di sini, mas mau menebus obat dan vitaminmu dulu, kata Elang lembut dan menyuruh Ayu untuk menunggunya di ruang tunggu. Iya mas, kata Ayu lembut. Jangan kemana-mana, tunggu di sini, ingat, kata Elang lagi. Iya mas, kata Ayu tersenyum. Hei, gadis cantik, kau sedang apa di sini? Tanya seseorang pria yang mengenal Ayu beberapa menit lalu. Ayu yang disapa seseorang pria yang ia tak kenal hanya terdiam tak meladeninya. Ayu memperhatikan wajah tampan pria itu, samar-samar ia teringat pernah bertemu dengan pria itu namun ia tak mengingatnya. Siapa sih ini orang? Sok kenal banget, dalam hati Ayu tak mengingat. Tapi kayaknya aku pernah melihat orang ini, tapi di mana ya? Dalam hati Ayu mencoba mengingat siapa pria itu. Apa kau sakit? Tanya seorang pria itu lagi. Namun Ayu tetap diam, ia tak menghiraukannya. Apa kau tidak mengenalku? Tanya pria itu lagi pada Ayu. Maaf, aku tidak mengenalmu, jawab Ayu singkat. Pantas saja, kau ingat tidak aku adalah pelanggan setia toko ayam gorengmu, jelas pria itu lagi. Aku tidak tahu, kata Ayu bingung, soalnya kan yang menjadi pelanggan toko ayam crispy banyak, jadi Ayu tak bisa mengingat siapa saja yang sudah menjadi pelanggan setianya. Jordi, sedang apa Anda di sini? Panggil Elang saat melihat Ayu berasa Jordi berbicara. Ah Pak Erlangga, apa kabar? Tanya balik pria tersebut yang ternyata Jordi teman partner bisnisnya. Tentu saja baik, kata Elang tersenyum. Sayang, apa kau mengenal teman mas ini? Tanya Elang lembut pada Ayu. Namun Ayu malah menggeleng karena ia tak mengingat sama sekali dengan Jordi. Sayang, pikir Jordi penasaran dengan panggilan sayang Erlangga pada gadis pujaannya. Apa gadis cantik ini, adik Anda Pak Erlangga? Tanya langsung Jordi. Adik? Tanya balik Erlangga. Iya gadis cantik ini, tanya Jordi dan memperhatikan Ayu lembut. Ah dia istriku, jelas Elang tegas. Apa istri? Dalam hati Jordi kecewa karena gadis yang ia dambakan sejak pertama bertemu ternyata telah bersuami. Bersambung. 100. Apa jadi gadis cantik ini, istri Anda Pak Erlangga? Tanya Jordi yang masih tak mempercayai pendengarannya. Benar, kata Elang tersenyum mendengar kekaguman teman bisnisnya akan kecantikan yang dimiliki istrinya itu. Sayang, perkenalkan ini adalah teman bisnis Mas, Pak Jordi, kata Elang memperkenalkan Ayu pada Jordi. Ayu, kata Ayu dan mengulurkan tangannya. Aku tahu, kata Jordi mengingat terus namanya. Apa Anda mengenal istriku? Selidik Elang. Tentu saja,
Aku mengenalnya, dia adalah karyawan toko ayam crispy, dan saya pelanggan tetapnya, jelas Jordi. Ah, jadi Pak Jordi ini pelanggan tetap toko ayam crispy, tanya Elang. Benar sekali, namun, Nona Ayu tak mengenali pelanggannya, jelas Jordi lagi. Maafkan saya Pak, saya sama sekali tidak ingat dengan semua pelanggan toko kami, jelas Ayu pelan. Tidak apa-apa, kata Jordi pelan. Gue pikir gadis idaman gue ini belum menikah, dalam hati Jordi kecewa. Pak Jordi, ada keperluan apa Bapak ke rumah sakit? Apa Pak Jordi lagi sakit? Tanya Elang penasaran. Ah tidak, saya sedang menjenguk orang tua saya yang lagi sakit, jelas Jordi pada Elang. Ah, jadi orang tua Pak Jordi yang lagi sakit? Tanya Elang. Benar, Pak Erlangga sendiri, tanya balik Jordi. Saya sedang mengantar istri saya, jawab Elang ringan. Ah, jadi istri Anda sedang sakit? Tanya Jordi lagi. Iya, istri saya sedang hamil, jawab Elang senang. Wah, jadi Anda akan menjadi seorang ayah? Tanya Jordi lagi. Benar, saya akan menjadi seorang ayah, kata Elang lagi tak henti-hentinya tersenyum karena Elang merasa senang dengan kehamilan istrinya. Selamat kalau gitu, saya juga merasa senang, kata Jordi tulus. Sungguh beruntung Erlangga mendapatkan gadis cantik, seperti Nona Ayu ini, dalam hati Jordi mengagumi kecantikan Ayu. Terima kasih, kalau begitu saya permisi, kata Elang dan permisi untuk meninggalkan Jordi di sana. Elang merasa kalau kekaguman Jordi pada istrinya itu merasa berbeda. Semoga saja tidak sama dengan pemikiranku, dalam hati Elang was-was dan sedikit curiga pada Jordi yang sedari tadi memperhatikan istrinya terus. Apa kau mengenal Jordi sayang? Tanya Elang saat di perjalanan pulang. Tidak, aku tidak mengenalnya, kata Ayu berusaha mengingat siapa Jordi itu. Ayu pun mengingat kejadian saat ia menggantikan Monica yang sedang sakit perut itu, dan Ayu yang menggantikannya. Di sanalah Ayu mengingat sosok Jordi yang menggoda di depan rumahnya waktu itu. Ah, aku ingat Mas, kata Ayu mengagetkan Elang yang sedang menyupir. Dia adalah pelanggan yang waktu itu menggodaku, kata Ayu baru mengingatnya. Apa, jadi Jordi menggodamu? Tanya Elang enggan. Iya, aku baru ingat Mas, ternyata dia cowok nyebelin yang selalu memperhatikan dan menggodaku waktu itu, kata Ayu mengingat kelakuan Jordi yang memperhatikan dan menggoda Ayu waktu itu. Bagaimana dia menggodamu? Tanya Elang menahan amarah, namun Ayu tak mengetahui kalau Elang sedang menahan rasa cemburu. Dia bertanya padaku, apa aku punya kekasih? Kata Ayu santai. Lalu kau jawab apa? Tanya Elang penasaran. Aku bilang saja belum punya, kata Ayu pelan. Padahal kan aku sudah punya suami, bukan kekasih seperti yang dia tanyakan, kata Ayu lagi. Seharusnya itu yang kau katakan padanya, kata Elang judes. Kenapa kau tak bilang padanya kalau kau sudah punya suami? Kata Elang merasa kesal. Kan dia tidak bertanya padaku seperti itu, ya. Kalau dia tanya aku udah punya suami apa belumnya kan, aku bisa jawab seperti itu, kata Ayu menjelaskan panjang lebar. Kau ini benar-benar, kata Elang merasa kesal pada kepolosan Ayu dan Elang pun tak bisa marah padanya karena kepolosannya itu. Lain kali, jika ada orang bertanya padamu, kau punya kekasih atau apalah itu, jawab saja kau sudah punya suami. Kau mengerti? Ayu Oktavia Putri Mahardika, jelas Elang tegas. Iya Mas, kata Ayu tersenyum dan memeluk Elang sayang. Perlakuan Ayu yang hanya memeluk Elang pun membuat amarahnya mereda. Mas, jangan marah lagi, kata Ayu lembut. Aku tidak marah sayang, jelas Elang. Aku hanya tidak suka jika orang lain melirik wanitaku, kata Elang lagi. Apalagi sekarang, kau sedang mengandung anakku, kata Elang lagi dan tersenyum senang dan Elang pun mencium pucuk kepala Ayu. Aku sangat mencintaimu Mas, kata Ayu lembut.
Aku lebih dari mencintaimu sayang, kata Elang dan memeluk Ayu. Apa kau ingin makan sesuatu sayang? Tanya Elang lagi. Tidak ada, kata Ayu singkat karena Ayu merasa tak ada satupun makanan yang ia inginkan. Baiklah, jika ada makanan yang kau inginkan, katakan padaku, kau mengerti sayang, kata Elang perhatian. Iya mas, terima kasih, kata Ayu senang. Iya sayang, kata Elang lembut. Sesampainya di rumah Elang. Apa kata dokter nak? Tanya kakek Bayu penasaran. Kau belum pulang Pak Tua? Tanya balik Elang ringan. Kau ini, aku khawatir dengan cucuku, kata kakek Bayu dan ia pun mendekati Ayu yang duduk di ruang tamu. Bagaimana nak? Apa kau tidak apa-apa? Tanya kakek Bayu curiga kalau pemikirannya itu benar kalau Ayu sedang mengandung cucu buyutnya. Belum juga Ayu menyelesaikan kata-katanya Elang sudah memotongnya. Istriku baik-baik saja Pak Tua, kata Elang bermaksud menggoda kakeknya itu. Kau ini, aku sedang tidak bertanya padamu anak nakal, aku bertanya pada cucuku ini, kata kakek Bayu kesal pada cucunya itu. Bukankah aku juga cucumu? Goda Erlangga. Ayolah Erlangga, aku sedang bertanya pada cucu kesayanganku ini, kau jangan terus menggodaku, kata kakek Bayu gemas pada tingkah Elang yang aneh hari ini. Sudahlah mas, jangan menggoda kakekku, kata Ayu cekikikan karena kelakuan suami dan juga kakeknya itu. Bagaimana sayang? Apa kau baik-baik saja apa bagaimana? Apa kata dokter? Tanya kakek Bayu beruntun. Pak Tua jika kau bertanya beruntun seperti itu, bagaimana bisa istriku menjawab semuanya? Kata Elang tak henti-hentinya menggoda kakeknya itu. Erlangga, berhentilah menggoda kakekmu ini, pinta kakek Bayu mulai merasa kesal. Sudah mas, berhentilah, kata Ayu merasa kasihan pada kakeknya itu. Aku hamil kakek, dan kakek akan menjadi kakek buyut, kata Ayu senang. Ya Tuhan, benarkah kau hamil nak? Kata kakek Bayu senang. Iya kek, aku hamil, kata Ayu senang melihat kakek Bayu terlihat senang itu. Apa sesenang ini juga yang akan kakekku dapatkan jika aku memberitahunya? Dalam hati Ayu tak sabar ingin memberitahu kakeknya itu atas kehamilan Ayu. Bersambung 101. Setiap hari Ayu selalu dapat perlakuan spesial dari keluarga Elang. Ayah dan juga ibunda Elang sampai datang karena mendengar berita ini. Nenek Ayu pun sudah mengetahui, begitu juga Monica, dan semua keluarga Elang dan juga Ayu sudah mengetahui kehamilan Ayu. Yang belum tahu hanya kakek Thomas dan keluarganya saja. Ayu berencana akan memberitahu kakek Thomas dan berbicara langsung padanya. Apa kau jadi akan bertemu kakekmu sayang? Tanya Elang saat tahu beberapa jam tadi kakek Thomas meminta bertemu dengan cucunya ini lewat telepon. Iya, aku akan bertemu dengannya nanti siang mas, kata Ayu senang karena akan bertemu dengan kakeknya. Ayu tak sabar ingin segera memberitahu pada kakeknya itu tentang kehamilannya. Pasti kakek senang, dalam hati Ayu berpikir seperti itu. Apa mau mas antar sayang? Tanya Elang. Tidak usah mas, bukankah mas mau bertemu dengan klien mas di kota C? Kata Ayu mengingatkan Elang beberapa jam lagi akan pergi. Kau benar juga sayang, padahal aku tidak mau meninggalkanmu, kata Elang merajuk. Mas ini, yang ditinggal siapa? Yang merajuk siapa? Goda Ayu pada suaminya yang semakin hari tak bisa jauh dari sisinya. Aku tidak mau jauh darimu, kata Elang lembut dan memeluk istrinya itu. Ya ampun mas, lagian kan mas cuma 2 hari saja kan, kata Ayu pelan. 2 hari juga bagi mas itu lama sayang, kata Elang merajuk dan memeluk istrinya itu. Makanya mas harus semangat kerjanya biar cepat selesai, kata Ayu lembut dan mencium pipi Elang sayang. Kau mau menggodaku? Kata Elang cekikikan karena Ayu terus menciumnya. Aku tidak menggodamu, aku hanya merindukanmu,
karena 2 hari nanti aku takkan melihatmu, kata Ayu dan mencium kembali pipi elang. Itu sama saja kau menggodaku, kata elang tersenyum. Apa kita tidak bisa melakukan itu sekarang sayang, kata elang meminta pada Ayu. Apa yang Mas katakan? Kata Ayu bingung dengan permintaan elang yang tak berdasar. Apa kita bisa? Kata elang dan memandang Ayu dengan tatapan intens seperti itu. Bukannya Mas mau pergi nanti? Tanya Ayu. Pergi ke kota C kan nanti jam 10, ini kan baru jam 8 pagi. Apa kita tidak bisa melakukan itu dulu sayang? Pinta elang memelas dan membuat Ayu tersenyum dengan tingkah lucu elang seperti itu. Ayu pun menganggukkan kepalanya tanda setuju atas permintaan elang. Dan elang pun langsung mengunci pintu kamar mereka, karena takut ada yang mengganggunya lagi. Dan mereka berdua pun melakukan ritual untuk penambahan pada rahim Ayu. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Apa Erlangga sudah pergi ke kota Cenak? Tanya kakek Bayu saat mengunjungi cucunya itu. Sudah kek, tadi pagi. Jawab Ayu ringan. Kau mau pergi kemana nak? Tanya kakek Bayu saat melihat Ayu sudah rapi. Aku mau menemui kakek Thomas, kakek, kata Ayu senang. Jadi kau akan menemui kakekmu itu nak? Tanya kakek Bayu. Iya kek, kata Ayu senang. Ah jadi kau akan memberitahu kakekmu tentang kehamilanmu ini, bukan begitu nak? Tanya kakek Bayu lembut. Iya kek, karena aku belum berbicara padanya. Tadi pagi kakek menelponku dan ingin menemuiku, jadi aku sangat senang saat kakek mengajak untuk bertemu, jelas Ayu senang. Kakek sendiri mau kemana? Tanya Ayu lagi karena melihat kakeknya ini sudah serapi itu. Kakek akan menemui teman lama, kata kakek pelan. Di mana kau dan kakekmu bertemu nak? Tanya kakek Bayu. Di kaf ******, kata Ayu menyebutkan kaf yang terkenal di sana. Apa kau mau barengan denganku? Aku bisa mengantarmu ke sana nak, tanya kakek Bayu bermaksud mengantar cucunya itu. Tidak usah kek, aku akan membawa motorku saja, kata Ayu pelan. Naik motor bututmu itu, kata kakek Bayu cemas. Tidak, kakek tidak mau terjadi sesuatu pada cucuku dan juga cucu buyutku, kau mengerti nak? Kata kakek Bayu tegas. Kakek akan memesan taksi saja, kata kakek Bayu sayang dan memesankan taksi tersebut untuk Ayu. Tunggulah taksinya, sebentar lagi akan sampai, kakek tidak mau kau menaiki motor bututmu itu lagi, kau berjanji nak, kata kakek Bayu sayang. Iya kakek, terima kasih, kata Ayu dan memeluk kakeknya itu. Baiklah. Kakek pergi dulu, hati-hati di jalan nak, jangan kecapean, kata kakek Bayu khawatir dan berpamitan pada Ayu. Iya kakek, kata Ayu tersenyum dan mengantar kakeknya keluar. Ya sudah kalau begitu, kakek pergi ya nak, kata kakek sebelum pergi dan menaiki mobilnya itu. Iya kek, hati-hati, kata Ayu pelan dan melihat mobil kakeknya itu menghilang dari pandangannya. Ayu pun siap-siap untuk menemui kakeknya itu. Pak Kim, apa kau tahu alamat kaf ini? Kata kakek Bayu pada Pak Kim bawahannya. Kakek Bayu mendapat chat dari temannya dan memindahkan pertemuan mereka di kaf. Ah kaf ini, kaf ******, Tuan besar, jawab Pak Kim bawahan kakek Bayu dan menjelaskan pada kakek Bayu perihal kaf itu. Ah bukankah ini KAFFE yang sama yang akan dikunjungi Ayu dan Thomas? Dalam hati kakek Bayu senang. Kebetulan sekali, aku akan mengawasi cucuku itu. Dalam hati kakek Bayu mempunyai firasat buruk pada cucunya itu. Ya sudah Pak Kim, kita ke sana, kata kakek Bayu pada Pak Kim. Sesampainya di CAFFE ******. Selamat datang Pak Bayu. Bagaimana kabarmu? Tanya teman lamanya kakek Bayu. Kau ini berbicara seperti pada siapa saja, kata kakek Bayu ringan. Aku baik-baik saja, kau sendiri bagaimana kabarmu?
Tanya balik kakek Bayu. Tentu saja, aku juga baik, jawab teman kakek Bayu yang bernama kakek Dimas. Kenapa kau ingin bertemu denganku? Tanya kakek Bayu. Kau memang selalu langsung dengan inti pembicaraan saja, kau memang tak berubah baik, kata kakek Dimas salut dengan sikap tegas temannya itu. Langsung saja, apa yang mau kau katakan, kata kakek Bayu. Aku mau bertanya padamu Bei, bukankah kau mempunyai cucu perempuan? Tanya kakek Dimas. Tentu saja, kenapa? Tanya balik kakek Bayu. Tidak apa-apa, aku juga mempunyai seorang cucu laki-laki, jelas kakek Dimas bermaksud menjodohkan cucunya itu dengan keluarga Samudra. Apa kau ingin menjodohkan cucumu dengan cucuku begitukah maksudmu? Tanya kakek Bayu. Benar sekali, apa kau setuju? Tanya balik kakek Dimas. Aku tidak bisa menjanjikannya, aku juga tidak mau membatasi percintaan cucu-cucuku, dan aku juga tidak mau mencampuri urusan percintaan mereka, jelas kakek Bayu, karena ia merasa kapok dengan perjodohan Elang dan Stella yang sekarang malah membawa masalah buat cucu dan cucu mantunya itu. Pertemukan saja dulu mereka, selebihnya terserah mereka maunya bagaimana, kata kakek Dimas. Baiklah, nanti aku akan bicarakan pada cucu perempuanku itu, tapi aku tidak yakin dia mau menemui cucumu, kata kakek Bayu lagi. Baiklah, aku juga tidak akan memaksa pada mereka kalau mereka memang tak saling suka, aku tidak akan memaksanya, kata kakek Dimas pelan. Memang, kita berdua tidak punya hak untuk mencampuri urusan mereka, kata kakek Bayu. Memang benar, tapi apa salahnya kan kalau kita mempertemukan mereka, siapa tahu mereka bisa saling suka, kata kakek Dimas. Ya kita lihat saja nanti, kata kakek Bayu. Bersambung 102. Ayu pun menunggu kakeknya di kafe **** yang terkenal itu. Ayu duduk di kursi, dan menunggu kakeknya datang. Ayu benar-benar sangat ceria dan tak sabar ingin segera memberitahu kakeknya tentang berita bahagia ini. Permisi Nona, mau pesan apa? Tanya seorang pelayan sopan. Saya pesan hot chocolate, ya mbak, kata Ayu memesan untuk dirinya sendiri. Hot chocolate, baik Nona tunggu sebentar, kata pelayan itu dan meninggalkan Ayu. Tak lama pelayan itu pun datang membawa pesanan Ayu. Silahkan Nona, kata pelayan itu setelah menaruh pesanan Ayu. Terima kasih mbak, kata Ayu sopan. Ayu pun meminum hot coklatnya dan selalu memperhatikan arah pintu kafe takut-takut kalau kakeknya datang langsung mencarinya. Tak lama kakek Thomas pun datang. Kakek, di sini, panggil Ayu saat melihat kakeknya. Kakek Thomas pun tersenyum saat melihat cucunya itu dan menghampirinya. Apa kabarmu nak? Tanya kakek Thomas lembut dan duduk. Aku baik-baik saja kek, kata Ayu senang. Kenapa dengan pelipismu nak? Tanya kakek Thomas khawatir Karen melihat perban yang masih menempel di pelipis kanan Ayu. Ah, ini, aku terjatuh kek, dan terantuk di meja, kata Ayu tersenyum. Ya ampun nak, berhati-hatilah, kata kakek Thomas lembut. Iya kakek, kakek mau pesan apa? Tanya Ayu lagi. Kopi latte, saja, kata kakek pelan. Baiklah, mbak, kata Ayu dan memanggil pelayan kafe itu lagi. Iya Nona, ada yang bisa saya bantu? Tanya pelayan itu sopan. Mbak, saya pesan kopi latte 1, kata Ayu memesan pesanannya lagi. Kakek sudah makan siang belum? Tanya Ayu lagi. Kakek pun menjawab dengan gelengan kepala. Bagaimana kalau pastry? Tanya Ayu pada kakeknya dan kakeknya pun mengangguk. Pastry 1, dan 1 lagi cheesecake, kata Ayu memesan pesanannya. Dan pelayan itu pun mencatat pesanan Ayu. Ah iya mbak, pastrinya salted egg croissant ya, jelas Ayu lagi. Iya Nona, kata pelayan sopan. Kakek sendiri bagaimana? Apa kakek baik-baik saja?
kakek sehat kan? Tanya Ayu lembut. Ayu merasa khawatir dengan raut wajah kakek yang terlihat cemas dan gelisah. Tentu saja, apa kau tidak lihat sayang? Aku baik-baik saja, kata kakek menunjukkan kesehatannya namun terlihat pucat di raut wajahnya seperti merasa tertekan. Syukurlah kalau kakek baik-baik saja, kata Ayu lembut. Permisi Nona, Tuan, pesanan Anda, kata pelayan yang baru saja datang. Ah terima kasih Mbak, kata Ayu lembut. Dan pelayan itu pun menaruh pesanan mereka di meja. Silahkan Tuan, Nona, kata pelayan itu lagi sopan. Terima kasih Mbak, balas Ayu. Silahkan Kek, ini kopi latenya, dan ini pastrinya buat kakek, kata Ayu dan menyerahkan pesanan di hadapan kakek. Terima kasih sayang, kata kakek Thomas dan menyantapnya pelan. Ayu yang melihat sosok kakek Thomas yang seperti memikirkan sesuatu merasa penasaran kenapa kakeknya seperti merasa gelisah. Kakek mengajakku bertemu, bukankah ada yang mau kakek katakan? Tanya Ayu pelan. Iya, jawab kakek Thomas canggung. Bagaimana aku harus mengatakan semua ini Tuhan? Dalam hati kakek Thomas cemas. Aku juga Kek, ada yang mau aku katakan pada kakek, kata Ayu pelan. Mereka berdua tidak tahu kalau sedari tadi ada yang menguping pembicaraan mereka di belakang Ayu. Kau saja dulu nak, kata kakek Thomas pelan. Namun Ayu melihat raut wajah kakek Thomas yang begitu pucat dan Ayu pun mengalah biar kakeknya saja yang dulu berbicara. Ayu pikir ia masih banyak waktu untuk mengatakan pada kakeknya itu nanti. Tidak apa-apa, kakek saja dulu, jelas Ayu lembut. Nak, panggil kakek merasa tak enak untuk berbicara. Aku tidak tahu harus berkata bagaimana dan dimulai dari mana, kata kakek Thomas memulai. Ada apa Kek, katakan saja, tanya Ayu semakin penasaran karena melihat raut wajah kakek Thomas semakin pucat saja. Apa kau bisa melepaskan Erlangga untuk Stella nak, kata-kata kakek Thomas seperti menusuk hati Ayu. Dan membuat seseorang yang mendengarnya pun ikut membeku. Maksudkah kakek apa? Tanya Ayu mulai gugup karena kakeknya berkata seperti itu. Kau tahu nak, setelah pernikahanmu, dan perjodohan Stella batal, Stella sekarang sudah mulai gila, dia akan selalu mengancam membunuh dirinya sendiri kalau ia tak menikahi Erlangga. Kakek tidak mau cucu kakek itu berbuat gila seperti itu nak, kakek mohon bercerailah dengan Erlangga demi Stella sepupumu, kakek akan berikan apa saja padamu, harta kakek akan wariskan semua padamu, tapi kakek minta bercerailah dengan Erlangga suamimu, kata kakek Thomas memohon pada Ayu. Aku tidak bisa Kek, aku mencintai Mas Elang, kata Ayu lirik. Ia merasa pahit mendengar permintaan kakeknya itu untuk bercerai dari Erlangga. Kakek akan turuti semua keinginan kamu nak, kakek akan serahkan semua kekayaan kakek atas namamu, kata kakek Thomas tak menyerah karena ia takut cucu kesayangannya itu mengancamnya bunuh diri lagi. Bukan harta kakek yang aku inginkan, kata Ayu lirih. Apa kakek tidak pernah menganggapku cucu kakek juga? Tanya Ayu mulai meneteskan air mata. Apa kakek tidak memikirkan perasaanku juga? Kata Ayu pelan. Apa selama ini kakek tidak pernah menganggapku cucumu? Bukankah aku juga cucumu juga kakek? Kata Ayu mulai menangis. Tidak sayang, bukan begitu, kau juga cucuku. Tapi Stella lebih membutuhkan Erlangga daripada kamu nak, kata kakek Thomas lagi. Seseorang yang mendengarnya pun merasa kesal dan menahan amarah dengan perkataan kakek Thomas itu. Tapi aku juga membutuhkan Mas Elang kakek, hanya dia yang aku punya, kata Ayu menangis. Dengarkan aku nak, kalau kau bercerai dengan Erlangga kau akan tinggal bersamaku, dan semua kekayaan kakek atas namamu, kata kakek Thomas lagi. Kalau kau tidak bercerai dengan Erlangga, kata kakek Thomas mulai menaikkan nada suaranya. Aku tidak akan pernah menganggapmu cucuku lagi, kata kakek Thomas bermaksud mengancam Ayu,
Karena kakek Thomas merasa kalau Ayu mulai menyayanginya dan apapun perkataan kakek Thomas pasti akan dituruti karena kakek Thomas yakin kalau Ayu akan menurutinya. Cukup, bentak seseorang dan menghampiri Ayu dan merangkul cucunya itu agar tak terjatuh karena syok. Kakek, kata Ayu kaget kenapa kakek Bayu ada di sana dan merangkulnya lalu sejak kapan kakeknya itu mendengarkan. Aku tidak menyangka kau akan berkata seperti itu pada cucumu sendiri Thomas, kata kakek Bayu marah. Kau mau membuang gadis ini dari kehidupanmu, kata kakek Bayu menahan amarah. Dengan senang hati aku akan menerima dan menganggapnya cucuku sendiri, kata kakek Bayu mulai marah pada sahabatnya itu. Kau pikir aku akan melepaskan cucuku ini, kata kakek merangkul Ayu. Tidak akan, kata kakek Bayu tegas. Ayu yang mendengar kakek Bayu yang begitu menyayanginya merasa tersentuh. Kenapa bukan kakek Bayu saja yang menjadi kakekku? Dalam hati Ayu menangis. Kau pikir, siapa yang membuat cucuku terluka seperti ini? Kata kakek Bayu tak henti-hentinya meluapkan kekesalannya pada sahabatnya itu yang benar-benar egois, dan hanya mementingkan cucu yang satunya saja, padahal Ayu cucunya juga. Cucumu yang melakukannya, kata kakek Bayu tegas. Dia iri dengan kebahagiaan kedua cucuku, dan malah mencelakai cucuku ini, kata kakek Bayu membeberkan semuanya dan kakek Thomas hanya diam mendengarkan. Kau, yang membuang cucumu ini sekarang, jadi jangan salahkan aku jika kau ingin bertemu lagi dengan cucumu ini, dia sudah tidak ada, karena dia sudah menjadi cucu kandungku, kata kakek Bayu kesal. Aku tidak akan pernah membiarkan kau bertemu cucumu, kata kakek Bayu lagi. Apalagi cucuku ini sedang mengandung cucu buyutku, aku tidak akan membiarkan keluargamu menemui cucu buyutku nanti, kata kakek Bayu. Apa? Jadi cucuku sedang hamil? Dalam hati kakek Thomas menyesali. Apa ini yang mau cucuku beritahu padaku? Dalam hati kakek benar-benar menyesalinya. Ayo nak, kita tinggalkan tempat ini, kata kakek Bayu menuntun Ayu yang begitu terpukul karena perbuatan kakeknya. Kakek, panggil Ayu pada Bayu. Ada apa nak? Tanya kakek Bayu. Kakek Bayu tak tega melihat wajah pucat Ayu sekarang. Tunggu sebentar, kata Ayu dan berbalik pada kakeknya. Kakek bilang padaku tidak akan menganggap aku cucumu bukan, kata Ayu lirih menahan air mata agar tak jatuh. Dengan senang hati, aku lebih baik kehilangan kakek daripada suamiku, kata Ayu menahan tangis. Karena dari dulu kau memang bukan kakekku, kata Ayu berusaha kuat. Terima kasih, karena kakek sudah membuang anak dan juga cucumu, kata Ayu menangis dan kakek Bayu pun membawa Ayu yang benar-benar terpukul. Kakek Thomas yang mendengar perkataan Ayu pun mengingat perlakuan dirinya pada putranya dulu. Ya Tuhan, aku tidak sadar kalau perbuatanku dulu pada putraku kini terulang lagi pada cucuku. Dalam hati kakek Thomas menjerit. Bersambung 103. Dalam perjalanan Ayu dan kakek Bayu tak banyak bicara. Mereka hanya diam saja bergelut dengan pemikiran mereka masing-masing. Sesampainya di kediaman samudera. Istirahatlah nak, kata kakek Bayu pada Ayu saat menuntun Ayu ke kamarnya. Iya kek, terima kasih, kata Ayu pelan. Lupakan saja semua yang dikatakan kakekmu itu nak, kata kakek Bayu pelan. Aku tak tahu harus berkata apa kek, aku benar-benar tak mengerti dengan semua ini, kata Ayu lirih. Kenapa kakekku sendiri memintaku untuk bercerai dengan suami yang aku cintai, kata Ayu lagi. Apakah kakekku itu benar-benar tak menyayangiku seperti pada cucunya yang lain, kata Ayu pelan. Sudahlah nak, jika kakekmu itu tak menganggapmu cucunya, aku yang akan menganggap kau cucuku sendiri, kata kakek Bayu dan memeluk Ayu agar ia menumpahkan semua tangis yang sedari tadi ia tahan, dan Ayu pun menangis. Ya Tuhan, gadis yang malang, batin kakek Bayu simpati. Baru saja aku mulai menyayanginya kek,
kenapa dia membuatku membencinya lagi, kayak Ayu lirih. Sudah, berhentilah menangis nak, tidak baik untuk kesehatanmu, kata kakek Bayu. Ayu, bibi Ayu di mana? Tanya Diana saat masuk rumah Erlangga dan langsung mencari Ayu. Diana sudah tahu keadaan Ayu sekarang, dan itu pun karena kakek Bayu menelponnya tadi, dan menyuruhnya untuk menemani Ayu di saat seperti ini. Dan Diana pun menelpon Monica, mungkin sebentar lagi Monica juga sampai. Nyonya, ada di kamar non, bersama Tuan Besar, kata Bibi. Dan Diana pun langsung menemui Ayu yang sedang bersedih itu. Panggil Diana saat sudah sampai di kamar Ayu dan menghampiri Ayu. Lu gak apa-apa kan? Tanya Diana khawatir dan Ayu pun menghambur ke pelukan Diana. Temani kakakmu ini nak, kakek ada urusan sebentar, kata kakek Bayu pelan. Iya kek, kata Diana. Ya sudah, kalau gitu kakek pergi dulu, kata kakek. Nak, berhentilah menangis, kakek tidak mau kau dan juga cucu buyutku kenapa-napa, kata kakek Bayu sayang dan Ayu pun hanya menganggukkan kepalanya. Nak, jaga kakakmu ini, kata kakek lagi pada Diana. Iya kakek, kata Diana pelan dan kakek pun meninggalkan kediaman samudera. Sudah yai, lu gak usah mikirin kakek gila lu itu, kata Diana menenangkan Ayu. Dia bukan kakek gue lagi nan, gue sudah dibuang olehnya seperti ayah gue, kata Ayu lirih. Lu tenang saja, kakek gue kan ada, kakek gue kan kakek lu juga, kata Diana semangat. Nana benar lu juga masih ada kami, nenek. Siapa dia berani bener buat sahabat gue kayak gini, kata Monica tiba-tiba berada di depan kamar Ayu dan Ayu pun tersenyum. Setidaknya di saat seperti ini kedua sahabatnya itu selalu ada. Terima kasih semuanya, kata Ayu dan ia pun tersenyum. Gitu dong, jangan nangis, sahabat gue kan kuat orangnya, dari dulu sampai sekarang kakek lu itu kan gak pernah menganggap lu ada. Kenapa lu langsung percaya begitu aja saat dia deketin lu, kata Monica kesal. Sudahlah lupakan orang tua itu, anggap saja dia tak pernah ada seperti dulu, kata Monica lagi. Ayu pun mengangguk setuju apa kata Monica. Gitu, jangan nangis gue kan jadi ikutan pengen nangis, kata Diana pelan. Cengeng lu, ledek Monica pada Diana. Gue gak cengeng mon, cuma gue gak suka aja kalau sahabat gue yang gue sayang begini, kata Diana dan memeluk Ayu sayang. Terima kasih semuanya, lu emang sahabat gue, kata Ayu dan memeluk kedua sahabatnya itu. Iya sama-sama, kata Diana dan Monica hampir barengan. Kapan kakak gue pulang? Tanya Diana setelah beberapa menit kemudian. Mungkin besok, kata Ayu pelan. Tak lama HP Ayu pun berbunyi. Suara nada panggilan. Ayu pun langsung melihat siapa yang menelponnya. Suamiku. Ayu meremut mengingat nama panggilan yang ada di HP-nya itu. Siapa yang mengganti nama Mas Elang jadi suamiku? Batin Ayu mengingat. Siapa Ay? Tanya Diana penasaran karena Ayu malah tak mengangkat telepon yang berbunyi itu. Ah, Mas Elang, kata Ayu buru-buru dan langsung mengangkat teleponnya. Elang, lama sekali kau mengangkatnya sayang. Tanya Elang penasaran karena Ayu terlalu lama mengangkatnya. Ayu, maaf mas sudah sampai. Tanya Ayu. Elang, sudah sayang, tapi mas harus memberitahumu. Ayu, apa mas? Elang, jadwal mas, ditambah lagi dan menjadi seminggu, kata Elang dan ia malah menarik nafas panjang. Ayu, kenapa mas menarik nafas panjang seperti itu? Tanya Ayu bingung. Elang, makin lama saja mas jauh darimu sayang. Ayu, mas ini, baru juga seminggu kan, gak setahun. Elang, jangan sampai dong sayang. Ayu, hahaha aku kangen sama mas. Elang, jangan menggodaku seperti itu. Ayu, aku tidak menggoda mas.
Aku memang merindukanmu, Mas. Elang, tunggulah aku pulang sayang, setelah itu aku akan memuaskan kerinduanmu itu. Ya ampun Kak, ini tuh masih siang bolong kenapa berbicara tak senonoh seperti itu, kata Diana kesal pada kakaknya itu. Elang, apa Diana ada di sana sayang? Memangnya kenapa kalau aku ada di rumah kakak, tanya Diana. Elang, tidak apa-apa, justru kakak senang kalau kau ada di sana menemani kakakmu. Kakak tenang saja aku akan menjaganya di sini, kata Diana. Elang, sayang, sudah dulu ya, Mas capek sekali, Mas mau istirahat. Ayu, iya Mas, selamat istirahat sayang, love you all. Elang, I love you too. Tut 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 tut. Telepon Elang pun dimatikan. Cie, yang habis kangen-kangenan, ledek Diana dan Ayu malah tersenyum. Oh iya besok lusa kan kakak gue ulang tahun, lu nanti mau kasih apa? Tanya Diana lagi mengingatkan Ayu pada ulang tahun kakaknya. Hampir saja gue lupa, kata Ayu lupa. Bagusnya gue kasih apa ya, kakak lu kan udah punya segalanya, kata Ayu lagi. Lu bener juga, kata Diana berusaha memikirkan sesuatu. Bagaimana kalau lu beri kejutan? Temui kakak gue di kota C itu, dan beri dia surprise, ide Diana. Ide lu hebat juga Nan, kata Monica setuju. Tapi gue gak tahu Mas Elang tinggal di hotel mana, kata Ayu pelan. Lu tenang saja, semua itu serahkan sama gue, kata Diana lagi. Baiklah, gue juga gak sabar pengen ketemu Mas Elang, kata Ayu merindukan suaminya itu. Baru juga belum sehari namun Ayu dan Elang sudah sama-sama saling merindukan. Bersambung.